Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, senang bisa menyapa Anda di hari Minggu ini. Saya percaya Anda sudah siap untuk mengikuti ibadah dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami dari Gereja Mawar Sharon, kami rindu untuk tetap bisa terkonek dengan Anda. Untuk itu kami menyediakan pelayanan online yang meliputi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Lalu berikutnya untuk Anda bisa bergabung di dalam Connect Group. Dan selanjutnya ada form doa, kesaksian, dan baptisan. Jika saudaraku membutuhkan salah satu dari pelayanan yang saya sebutkan tadi, Anda bisa mengaksesnya melalui gms.church/connect. Dan saudaraku, di dalam ibadah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti perjamuan kudus hari ini. Jangan lupa termasuk persiapan untuk anggur dan rotinya. Saudaraku, kami dari Gereja Mawar Sharon dengan sukacita kami mau menyampaikan kepada Anda bahwa GMS Live mengeluarkan satu album baru yang berjudul Sela. Nantikan peluncurannya di YouTube GMS Live yaitu pada tanggal 21 Mei dan tersedia di seluruh digital platform. Dan di dalam ibadah ini saudaraku, Anda juga bisa memberikan persembahan yaitu melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Dan yang terakhir, pastikan Anda juga tergabung di dalam YouTube channel kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian info ibadah untuk hari ini dan mari bersama-sama kita memulai ibadah dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Meskipun secara online, kami yakin Engkau juga ada bersama-sama dengan setiap umat-Mu yang menyaksikannya. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Come on! Setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan.
pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku berbenah, sebab Kau Allah yang bertindak. Yeah. Come on. Tak perlu aku khawatir, oh, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku berbenah, sebab Kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan. Aku berbenah, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya. Come on. Katakan yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat
Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila setiap kami memberikan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. For
Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan atau mengambil roti dan air anggur atau unsur-unsur sejenis yang sudah Anda siapkan. Mungkin ayah atau pemimpin keluarga bisa membagikannya kepada istri, kepada anak-anak Anda kalau Anda beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada dan mengikuti perjamuan kudus ini. Tidak terasa kita mau mulai memasuki bulan-bulan pertengahan di tahun 2021 ini. Ketika kita menengok ke belakang, kita sungguh mendapati bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Oleh karena itu jangan takut juga akan bulan-bulan yang akan kita lalui di depan di sepanjang tahun 2021. Karena kita punya Allah yang setia. Mazmur 18 ayat 30 berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jangan takut karena Anda dan saya memiliki Tuhan yang sempurna. Janjinya itu murni, tidak lekang oleh waktu maupun musim. Dan dia menjadi perisai bagi kita yang berlindung kepadanya. Mari kita ambil roti sebagai lambang tubuh Kristus. Mari kita angkat roti ini sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, Tuhan sucikan kuduskan roti dan air anggur atau unsur-unsur perjamuan kudus yang lain yang kami siapkan Tuhan. Biar roti, air anggur ini akan menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Dan ketika kami mengangkat roti ini Tuhan, kami menyatakan pengagungan kami menyatakan rasa hormat kami, rasa cinta kami akan pribadi-Mu. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti sebagai lambang tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi buat setiap tubuhnya yang terpecah buat kita. Firman-Nya berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia yang menanggung semua kutuk dosa, pelanggaran kita di kayu salib itu. Karena dia mengasihi Anda dan saya. Mari bersyukur buat tubuhnya yang terpecah buat kita. Dan mari siapkan air anggur sebagai lambang darah Kristus. Firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminum air anggur sebagai lambang darah Kristus ini, di mana kita akan bersekutu dengan darahnya. Mari mengucap syukur buat setiap tetes darah yang tercurah dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Firman-Nya berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala kejahatan dan segala dosa kita. Dia mengampuni kita dengan tuntas. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni oleh pengorbanannya. Mari datang dengan apa adanya. Mari datang hampiri Tuhan. Baik kau datang dengan kemenangan, maupun kau datang mungkin dengan kegagalanmu. Mari hampiri Tuhan hari ini. Dan kau akan terima kelegaan itu. Karena Dia mengasihimu. Dia mengampunimu, Dia menerimamu apa adanya. Dan firman-Nya juga berkata, tinggalkan dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita mengucap syukur buat darahnya yang tercurah buat kita.
Mari kita bersekutu dengan darah Kristus yang dilambangkan lewat air anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Ona maha karana la mahayana mabaka. Korana la maha siki di pipi di papaka. Haleluya. Oh. Siki di pipi di papayana mabaka. Kona makayana mabako. Korana la maha siki di pipi yana mabaka. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come from me in your embrace. I belong. All I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come from me in your embrace. I belong. All I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come from me in your embrace. I belong. All I ever need is you. All I ever need. All I ever need is you. All I ever need is you. Thank you, Jesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari nyanyikan ini bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala
Sampai dalamku Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Jadikan kami indah di mata-Mu, berkenan di hati Tuhan. Ajari kami setia, dan biarkan kami tidak lagi sia-siakan kehidupan. Tahun ini kami mau menang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sampaikan sabda-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sembunyikan hamba di balik salib. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Menyambung pembicaraan kita minggu yang lalu tentang kesetiaan. Sekarang kita sampai ke Hosea pasal yang kedua. Kita buka Alkitab dan ambil catatan. Berikan judul, sia-sianya tidak setia. Ya betul, sia-sianya tidak setia. Ini akan mengajarkan kepada kita bahwa tidak setia itu nggak perlu ditempuh. Kita akan kecewa nanti di belakang kalau mengejar sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Apalagi di minggu-minggu seperti ini, live streaming sekarang ini bulan Mei, berarti ke depan ini ada liburan. Biasanya banyak pertahanan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu kebobolan. Yang namanya liburan, kesucian pun ikut cuti. Sehingga banyak orang jatuh dalam dosa dan kompromi. Be careful atau hati-hati. Karena menyenangkan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Makanya namanya setia. Mari kita baca sama-sama Hosea pasal yang kedua.
Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinanya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Ayat 1 dan 2 sedikit review. Di pasal pertama minggu lalu saya jelaskan Hosea kawin atau menikah dengan seorang perempuan sundal namanya Gomer. Melambangkan bagaimana Israel telah berzina di hadapan Tuhan. Mereka telah menggantikan Allah dengan berhala. Nah, pernikahan Hosea ini bukan jadi tumbal, tetapi ada banyak kemiripan dengan kondisi rohani Israel. Perjuangan dari sisi Tuhan untuk mempertahankan umatnya adalah perjuangan Hosea untuk mempertahankan pernikahannya. Nah, umat Tuhan tidak setia, sama seperti Gomer, si istri yang berzina. Waktu itu di ayat ke-1 Tuhan berkata, adukanlah ibumu, adukanlah, seperti ada keluhan, seperti ada keluh kesah. Di mana tidak ada setia, di situ tidak ada bahagia. Jikalau kita mencintai kehidupan, setialah kepada Tuhan, setialah kepada kebenaran. Kalau kita cinta hidup ini, jangan melakukan apa yang salah dengan sengaja. Selalu melakukan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Sekalipun kita harus membayar harga. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromikan kekudusan. Adukanlah ibumu, adukan, dia bukan istriku. Seperti ada perpisahan. Dan ini sakit sekali. Di mana ada dosa, di situ ada pemisahan dari hadirat Allah. Dan jikalau kita membiarkan diri kita kecanduan dengan sesuatu, ya pornografi contohnya, orang yang melakukannya memisahkan diri dari persekutuan dengan orang-orang di sekelilingnya. Karena dia menjadi seseorang yang tertutup, menjadi seorang yang menyembunyikan sesuatu. Jiwanya otomatis akan terbelenggu. Kalau kita membiarkan diri kita kecanduan dengan sesuatu yang Tuhan bilang jangan, seperti ada pemutusan hubungan secara batinia. Lalu kita merasa kesepian, merasa sendirian, sehingga jatuh lebih dalam lagi dalam dosa. Mengapa? Karena dosa itu setelah kita lakukan, kita merasa hampa. Tapi karena kita tidak mau datang kepada Allah, jadi kita melakukan dosa itu lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa rasa tinggi. Supaya ada high lagi. Tapi setelah kita melakukan dosa kedua, lebih hampa dari sebelumnya. Jadi seperti lingkaran setan, semakin terpuruk ke bawah. Adukanlah, adukanlah. Yang ada hanyalah aduh saja dalam segala jalan dosa. Semakin jauh, semakin aduh. Karena itu kalau mau kembali pada Tuhan itu selekas-lekasnya, secepat-cepatnya. Waktu dosa pertama kali itu langsung balik. Tapi kalau dosa pertama kali membuatmu jatuh kedua kali, yang kedua kali cepatlah kembali. Kalau sudah ketiga kali gimana pastor? Kembali, ya yang nomor 3 itu kembali seolah-olah itu yang pertama kali. Jangan ulur waktu, nanti saja aku kembali kepada Kristus. Percuma Anda mau putar-putar padang gurun, toh cepat lambat akan kembali pula. Lebih awal lebih baik. Lebih lambat, lebih payah nanti. Adukanlah ibumu, adukan sebab dia bukan istriku. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang. Membuat dia seperti padang gurun, membuat dia seperti tanah kering. Tambah lama dosa disimpan, tambah besar malapetakannya. Tambah gede malunya. Tambah besar penyesalannya. Cepatlah kembali. Ilmu bangkit setelah jatuh adalah kapan? Segera ketika Anda menyadari. Jangan tunda-tunda lagi. Tidak setia itu sebuah perjalanan. Kalau kita jatuh sekali, itu namanya jatuh dalam dosa. Tapi kalau terus-menerus kita biarkan, itu namanya tidak setia. Orang yang setia berjalan bukan berarti gak pernah melakukan kesalahan. Kalau dia berjalan dalam kesetiaan, lalu sekali-kali dia jatuh. Waktu dia jatuh belum termasuk tidak setia.
Asal dia bangkit langsung. Cepat kembali pada Tuhan dan berkata, I'm sorry. Sorry aku melakukan lagi. Maafkan aku Tuhan, ubahkan aku, jamahlah aku, sucikan aku. Ya memang ada kegagalan terjadi. Ada kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau dia cepat kembali, dia masih ada di jalur kesetiaan. Tapi kalau kita berlarut-larut di situ, berlama-lama kemudian, jangan-jangan kita mulai merintis karir ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya amarah jangan dibawa lewat satu malam. Jangan nginap di rumah murka. Pokoknya kalau Anda ada sesuatu yang salah dirasakan di hati, cepat bereskan hari itu. Hari ini adalah harinya Tuhan, jangan tunggu esok hari. Ingat ya, jalan dalam jalan kesetiaan itu adalah anugerah. Please don't get out, jangan keluar karena upahnya besar menantimu di depan. Tapi ya gak perlu jadi perfeksionis juga. Aduh Tuhan aku salah, ya sudahlah. Toh sudah terlanjur salah. Nasi sudah jadi bubur. Teruskan salah. Teruskan dosa. Jangan, itu komitmen namanya. Kalau kita salah dan menyadarinya, cepat bangkit. Kita gak usah perfeksionis. Tapi kan sudah ada noda. Kalau kita jatuh sebentar saja, cepat kembali, kita masih ada di jalurnya. Kita belum keluar dari jalur kesetiaan. Kalau enggak ya, setiap kilometer aduhnya semakin gede. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Tambah lama, tambah terpisah. Semakin jauh, semakin buram masa depanmu. Ayat 3. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba, dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Ayat 3 dan 4, Tuhan seolah-olah marah kepada anaknya. Ini anak Gomer dan Hosea atau bangsa Israel, kedua-duanya. Kepada bangsa Israel, Tuhan berkata seperti ini, aku tidak menyayangi mereka lagi, mereka adalah anak-anak sundal. Karena pernikahan Hosea adalah simbolisme daripada kondisi rohani Israel. Tapi Tuhan juga memperingatkan kepada Gomer, memperingatkan begini, kalau kamu terus dalam sundalmu, nanti apapun yang dihasilkan dari persundalan itu, aku tidak akan sayangkan. Ayat 3 tidak boleh ditafsirkan Tuhan membenci anak-anak. Anak-anak haram contohnya. Saya selalu percaya tidak ada anak haram. Karena anak gak tahu apa-apa. Dia lahir orok bayi. Bukan pilihan dia datang ke dunia. Sekalipun dia lahir dari kecelakaan di luar pernikahan atau sebelum nikah. Tapi anak itu tetap mulia di mata Allah. Tuhan tidak pernah membenci anak kecil. Yang haram itu papa mamanya. Perbuatannya. Anak-anak itu sendiri tidak mengerti. Sehingga Tuhan berkata, anakmu ada 3. Kan Gomer punya 3 anak. Di bawah asuhan Hosea. Yisril, Loruhama, Loami. Nah ketiga anak ini Tuhan berkata begini ayat 3. Tentang anak-anaknya yaitu anak-anak Gomer ini juga. Aku gak akan menyayangi mereka sebab mereka adalah anak-anak sundal. Kalau minggu lalu Anda ingat khotbah saya sampaikan. Bahwa Tuhan kita adalah juru selamat orang berdosa. Sahabat orang berdosa pula. Dia memperjuangkan anak-anak Gomer bahkan. Dia memperjuangkan mereka. Yang Loruhama. Nama itu seperti kutukan menjadi Ruhama. Lo-nya dihapuskan atau kata tidak. Lo-ami menjadi ami. Engkau adalah umatku. Aku adalah Allahmu. Allah memperjuangkan anak Hosea. Anak yang pertama mungkin anak Hosea beneran. Anak kedua, 3, mungkinkah Hosea bukan papanya? Saya juga gak tahu, gak berani spekulasi atau asumsi. Karena perempuan ini sejak hari pernikahannya setelah honeymoon langsung dia jatuh ke tangan cowok lain. Gomer si perempuan sundal. Perselingkuhan selalu terjadi dalam rumah tangga ini dan bukan karena salah Hosea. Hosea adalah suami idaman. Dia adalah ayah yang penuh dengan cinta kasih dalam keluarga. Bahkan dia pemersatu dalam family ini. Dia yang merekatkan mereka sekalipun terjadi
pengkhianatan di dalam rumah tangganya. Hosea ini penuh pengampunan. Tapi dibutuhkan 2 orang, 2 sisi, suami dan istri untuk bisa mengokohkan pernikahan. Apa boleh buat, kali ini sang istrilah yang berlaku nakal. Dan Tuhan sekalipun demikian, ketiga anak daripada Gomer ini, Tuhan Yesus tetap perjuangkan. Allah Israel memperjuangkan masa depan mereka dan berkata, nanti Israel akan jadi besar. Lalu Lo Ami akan menjadi Ami, Lo Ruhama akan menjadi Ruhama, mereka akan menjadi umatku. Tuhan tuh cinta anak kecil. Jadi jangan salah tafsir, ayat 3 ini suatu pesan profetik atau rohani. Ada signifikansi makna di balik perkataan ini. Sekali lagi saya baca tentang anak-anaknya. Aku tidak akan menyayangkan mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Camkanlah, tanamkan ini di dalam hati kita dan jiwa. Apapun yang dilahirkan dari ketidaksetiaan, Tuhan tidak akan sertai dan sayangkan. Saya tidak bicara soal anak kecil. Saya bicara tentang kehidupan. Aku tidak akan sayangkan anak-anak perzinahan itu. Sebab mereka adalah anak-anak sundal. Apapun yang Anda hasilkan dari kehidupan yang tidak setia atau kurang setia kepada Tuhan. Segala sesuatu yang lahir dari ketidaksetiaan. Termasuk ketidaksetiaan terhadap pasanganmu. Tuhan tidak akan sertai itu. Tuhan tidak akan sayangkan. Makanya seorang suami yang tidak setia pada istrinya, doanya terhalang dengan sendirinya. Kalau dia tidak bisa berdoa dengan mengangkat tangan kudus, apalagi kalau berlaku kasar kepada pasangannya, atau kepada istri masa mudanya yang sah, maka Allah membenci perceraian. Tuhan juga tidak akan dengarkan doanya. Apapun yang dilahirkan dalam kondisi hatimu yang tidak setia pada Tuhan, pada pasangan, atau komitmenmu dalam pelayanan dan dalam pekerjaan. Kalau Anda telah mencetuskan sebuah nasar, atau Anda telah berjanji dengan Tuhan, Anda telah membuat suatu komitmen untuk sungguh-sungguh, lalu habis itu Anda kompromikan, Anda berubah setia, tidak punya integritas, Allah tidak akan berkati dan sertai hidupmu. Anak-anakmu tidak akan kusayangi, yaitu anak-anak sundal itu. Ini bukan hanya anak-anakmu, anak-anak buahmu. Ini juga buah-buah hidupmu yang salah. Ini juga hasil karyamu, proyek-proyekmu. Bahkan tubuhmu, bahkan hidupmu itu sendiri. Aku tidak akan sayangkan, aku tidak akan sertai. Tidak ada restuku, tidak ada berkatku. Jikalau engkau punya harta sekalipun, karena berhasil dalam dunia kerja, atau mendapat keberuntungan, tidak ada berkatku dalam hartamu. Hartamu adalah kutukmu. Jikalau aku tidak memberkati, kutuk ada di sana. Jikalau aku memberkati, kutuk pasti pergi. Susah payah pasti akan menambahi, jikalau tidak ada restuku di situ. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Apapun yang dilahirkan dari ketidaksetiaanmu kepada Tuhan, dan ketidaksetiaanmu kepada pasanganmu, ketidaksetiaanmu kepada apapun yang Tuhan tuntut Anda harus setia di situ. Aku tidak akan beri restu. Berarti tidak ada berkat-berkatku. Ku tidak sayangkan dan aku takkan sertai. Wow. Jadi percuma kita rintis jalan tidak setia. Ujung-ujungnya adalah adukanlah. Ujung-ujungnya adalah pemisahan, dijauhkan. Ujung-ujungnya adalah perasaan malu, ditelanjangi di siang hari. Ujung-ujungnya adalah padang gurun. Seperti semua ini adalah jajaran konsekuensi di ayat 1 dan ayat 2 yang tadi sudah kita baca. Segera masuk ayat 5. Saya tunjukkan sia-sianya orang yang tidak setia. Ini orang tidak setia with whatever loh ya. Terutama dengan Tuhan, dia yang utama. Lalu dalam pernikahan tentunya dengan pasangan, dengan keluarganya, istri masa muda atau yang sah, suaminya, dan juga pekerjaannya. Kita juga harus setia loh pada bos kita. Pengajaran dalam surat Paulus mengatakan, hendaklah seorang hamba setia dan belajar untuk melayani dengan sungguh-sungguh, bukan seolah-olah ketika dia dilihat saja, maka dia lakukan dengan benar.
Tapi dia harus belajar untuk menghargai majikannya, yang bengis sekalipun, apalagi yang saudara seiman. Pada dalam kepemimpinan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun juga yang lahir dari tidak setia, tidak akan ada restu dan rahmat Allah. Dan sia-sia merintis jalur tidak setia, ujungnya tidak bagus. Ayat 5, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Ayat 5 ini sesuatu yang konyol sekali. Ini bicara tentang Gomer, tapi juga bicara tentang Israel. Sebab itu sesungguhnya aku, huruf besar ini Tuhan, aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Dia mau jinah, aku buat dia pusing-pusing di sini. Dan mendirikan pagar tembok mengurungi dia. Sehingga dia nggak dapat menemui jalannya. Lucu ya, orang mau dosa aja kok susah. Loh, Tuhan nggak akan memaksa kita. Kita bukan Pinocchio. Kita punya pilihan bebas. Tapi sekalipun kita mau membangkang dan lari dari hadapan Tuhan, Tuhan bukannya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan izinkan, karena itu kehendak bebas kita. Tapi sekalipun begitu, Tuhan pasti membuat jalan dosa kita susah. Pernah nggak Anda rasakan sewaktu Anda jatuh dalam sebuah dosa? Tiba-tiba Anda tidak menemukan jalan. Bukan berarti nggak bisa berdosa. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang suci. Tapi tidak terpikirkan gitu. Atau gegabah. Orang kalau sudah dihinggapi hawa nafsu atau sudah kalap mata, biasanya nanti ya perbuatannya konyol-konyol semua. Padahal tadinya sudah direncanakan loh, kalau aku nanti mau meninggalkan Tuhan, aku mau hidupnya begini. Tapi nanti waktu dijalani, gak senikmat, gak seluar biasa, gak semenggebu-gebu ketika kita sewaktu dicobai. Jalan dosa itu ternyata juga ada jalan buntunya. Sedikit demi sedikit kita bisa menggeser kesucian dan kita semakin jatuh, iya, karena Tuhan tidak akan paksa. Tetapi nanti waktu kita jatuh, seolah-olah sia-sia kejatuhan kita tanggung begitu. Hingga jatuh kita itu sekedar asal-asalan kesannya. Pernah rasa begitu nggak? Kita benci sekali sama orang itu. Lalu kita mau ajak berantem. Wah, udah siap-siap ini rasanya aku mau lukai dia. Nanti pada waktu berantem tiba-tiba dilerai oleh orang-orang di sebelah kiri kanannya. Belum bisa melampiaskan puas, udah dilerai. Waduh, celaka. Udah terlanjur jatuh, begini doang jatuhnya. Sudah jadi orang emosian, udah rusak reputasinya. Tapi mukul pun belum sempat. Tuhan jalan buntu. Dia sekat. Dia pagari. Orang udah mikirnya macam-macam ini. Saya mau berbuat itu dan ini. Tapi waktu melakukannya, ada intervensi. Campur tangan Allah. Waktu dia mau melihat sesuatu yang dia tidak duga. Seseorang yang dia paling takuti, tiba-tiba berada di situ. Udah terlanjur jatuh, udah terlanjur gak enak sama Tuhan. Udah kembali ke kebiasaan buruk, gak sempat bisa lampiaskan. Atau kalau lampiaskan, gak terpikirkan. Nanti setelah kita bertobat-tobat nih, nangis-nangis kembali ke Kristus, waktu setan cobai lagi, baru terpikir, iya ya, dulu kok gak melakukan ini ya. Lalu terpikirkan kemudian, kenapa ya waktu dicobai pikiran kita brilian. Tapi waktu jatuh pikiran kita tumpul, gak menemukan jalan dosa sendiri. Kok bisa ya? Tuhan memang jagonya buat orang berdosa frustrasi. Malah celaka, terkutuklah orang yang diizinkan Tuhan melampiaskan. Setelah dia lampiaskan seperti Kain bunuh Habel begitu. Setelah mati katakan kalau ini nafsunya adalah murka. Dia belum bisa nikmati rasa puasnya, langsung ditangkap, dipenjara, dihukum dan seumur hidup sengsara. Kalau sampai Tuhan izinkan dilampiaskan, kalau jalan buntu itu pagarnya dibuka, sekatnya semua diambil. Berarti Tuhan sudah siap untuk membuat Anda minum cawan murka tanpa campuran sama sekali. Itu murni alkohol amarah. Bukan 20% alkoholnya, bukan 40% bahkan, bukan 70% seperti semprotan pembersih kuman. 100% tanpa campuran Tuhan izinkan murka Anda minum seumur hidup. Berbahagialah Anda ketika berdosa masih ada sekatnya.
tidak wah jatuhmu. Tidak heboh. Tetapi setelah itu perasaan bersalahnya heboh luar biasa. Kayak orang tanggung jatuh, gak bisa total. Bangun tidak mau. Itulah roh gentayangan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 maksud saya. Dia akan mengejar para kekasihnya. Dikejar kan, tapi gak akan mencapai mereka. Tidak mencapai tujuan hati dosa. Dia akan mencari mereka, tapi gak bertemu dengan mereka. Ini yang saya sebut roh gentayangan ya beginian. Hati yang penasaran, gak mencapai tujuan hati dosa. Dia gak bertemu dengan kekasihnya padahal udah kejar dan sempat-sempat belanin tinggalkan Tuhan maksudnya. Malah gak bertemu dengan kekasihnya. Tidak bertemu sama sekali dengan mereka. Itulah sebabnya orang yang tidak setia itu gak pernah puas hidupnya. Neraka gak berani, surga belum mau. Orang begitu tidak tahu apa yang dia inginkan. Jalan tidak setia itu tanggung sekali. Kalau mau setia, setia sama Tuhan. Janganlah kita setengah-setengah. Karena orang yang penasaran itu tidak bahagia hidupnya. Hatinya tidak pernah dipuaskan. Sama Tuhan juga gak puas. Waktu sama Tuhan, pikirannya ke dunia. Aduh kok enak ya. Nanti waktu di dunia, gak berani. Waktu di dunia nanti, waktu kita jatuh, pikiran kita tertuduh, rasanya mau kembali. Selalu ada yang kejar-kejar. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Roh Kudus selalu membisikkan, come back to me, come back to me. Waktu kita di dalam dosa, di dalam kegelapan selalu ada tuduhan, come back, kembali. Tapi nanti waktu kembali sama Tuhan, dunia memanggil-manggil dengan melambai-lambaikan tangannya, come to us, datang kemari. Susah jadi orang begitu sama Tuhan gak sepenuh hati. Matanya terus-menerus menoleh ke dunia. Di dunia juga gak bisa lepas hati. Karena Tuhan mengejar kita. Maunya apa? Tidak mencapai kekasih-kekasihnya. Ayat yang berikutnya. Kita baca lebih lanjut tadi ayat 6 sekali lagi. Dia akan mengejar para kekasihnya. Tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka. Tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada pada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak. Dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya. Dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Berhenti sampai ayat 8. Akhirnya toh harus kembali kan? Gomer harus balik ke Hosea. Israel harus kembali kepada Allahnya. Tapi waktu balik dia juga gak insaf. Ini namanya orang yang malang. Dunia gak dapat, Tuhan pun minim. Diambil tuh yang namanya gandum, anggur, minyak. Diambil semua sama Tuhan privilege-nya. Tuhan pun dapat tipis. Dunia meninggalkan dia. Lenyap. Tak kelihatan sisanya. Akhirnya dia kembali. Ini yang saya sebut dengan broken hearted sinner. Orang berdosa yang broken heart. Ini si bungsu ya begitu. Habiskan hartanya. Habis hartanya ingat papa dia kembali. Kembalinya bukan karena total insaf. Kembalinya karena dia mau makan. Aku akan pulang kembali pada suamiku yang pertama. Waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Kedengaran seperti si bungsu berkata, aku mau pulang ke papa. Karena di rumah bapakku orang upahan aja makan kenyang-kenyang. Di sini aku selapar-laparnya. Dia kembali juga tidak sungguh-sungguh. Tapi Tuhan terima. Waktu Tuhan terima, hatinya belum berbalik sungguhan. Tuhan terima karena dari sisi Tuhan yang setia. Tuhan itu setia ketika kita gak setia. Itulah indahnya Tuhan. Aku akan pulang kembali. Gak tahu apa yang terjadi dengan Gomer. Mungkin dia ada main sama laki-laki. Lalu laki-laki itu yang namanya hidung belang ya. Setelah itu dia pasti cari wanita lain lagi. Setelah wanita idaman yang lain, dia punya wanita idaman lainnya daripada wanita idaman lain itu. Mana bisa dia dapat orang setia kalau dia gak setia. Mana bisa si Gomer dapat kesetiaan kalau dia sendiri berbuat sundal.
Satu-satunya yang masih setia sama dia, ya Hosea. Satu-satunya yang masih setia pada kita kalau kita berlumuran dosa, ya Allah Bapa kita di sorga. Jadi, kemungkinan besar Gomer ini ditinggal oleh kekasihnya, kekasih gelapnya. Selingkuhnya dia itu selingkuh lagi. Dia selingkuh, tidak setia sama suaminya si Gomer ini. Akhirnya dia dibalas selingkuh oleh perselingkuhannya. Sama wanita lain. Bosan sama perempuan sundal ini, cari sundal yang lain. Mengenaskan. Ketika Gomer broken heart, dia sakit hati. Kok aku diperlakukan begini sama pria ini? Dia ingat Hosea suaminya. Aku kembali aja sama suamiku. Paling tidak suamiku ini yang setia padaku. Aku dulu lebih bahagia daripada sekarang. Kelihatannya Gomer broken heart. Sekalipun dia wanita sundal, dia tetap adalah seorang wanita. Dan perempuan itu peka perasaannya. Dia salah hati iya, tapi perasaannya tetap perempuan. Ketika dia dimadu, dikhianati, dia sakit hati. Waktu itu aku lebih bahagia, aku lebih happy sama suami. Dia balik lagi kepada husband atau suaminya. Saya ajak Anda lihat sia-sianya tidak setia. Muter-muter, Gomer gak dapat yang dia mau kok. Seperti orang Samaria di sumur ketemu Yesus itu, perempuan itu berkata, kok tahu Tuhan bahwa aku punya 5 laki-laki dan kelima-limanya bukan suamiku. Mau giliran dia punya pacar gonta-ganti, tetap dia gak puas hati. Di dalam hatinya seperti ada lubang sumur yang tidak terisi. Gomer juga begitu. Aku mau pulang kembali kepada suamiku. Tapi dia gak insaf. Sampai ke Hosea, diterima. Tapi dianggap sepi. Diterima, tapi dia ambil semua privilege-nya. Tanggung ya. Tanggung. Bukannya si Gomer gak mau meninggalkan Hosea loh. Dia tahu bahwa dia hanya bisa bahagia sama Hosea. Tapi dia ini memang nakal. Dia cari cowok-cowok lain. Kiranya Hosea bisa dibuat cuti gitu. Aku cuti dulu ya sama kamu. Nanti aku kembali. Mana mau Tuhan digitukan. Mana mau suami yang baik digitukan. Atau istri yang baik digitukan. Mana mau bos Anda pekerjaan digitukan. Nanti saya cari dulu, nanti gak dapat. Aku kembali lagi kerja di sini. Mana mau. Gak bisa. Setia itu komitmen di depan. Gak boleh memadu. Gak boleh begini, aku coba dulu nanti aku kembali ya. Kalau memang gak berhasil, saya tak balik dulu. Karena saya tahu di sini aku bisa makan. Gak ada orang yang mau digitukan. Tapi bagaimanapun juga cerita ini luar biasa tentang kesetiaan. Sekalipun gak mau, Hosea tetap menerima Gomer apa adanya dengan kasih tak bersyarat. Melambangkan kasih Tuhan Yesus. Tuhan gak suka digituin. Tapi apakah Tuhan punya pilihan kalau kita kembali? Kecuali menerima kita karena sifatnya Allah itu penyayang. Tuhan tetap terima. Tapi dia ambil semua privilege-nya. Semua haknya dirampas sama Tuhan. Sama Tuhan ditahan. Gandum, anggur, minyak. Bicara soal urapan. Apa yang mengenyangkan. Apa yang menyukakan hati. Anggurkan lambang sukacita. Semua sukacita itu pergi ditahan sama Tuhan. Supaya yang ada di dadanya adalah duka cita. Gandum yang mengenyangkan ditahan sama Tuhan. Dibuat sedikit-sedikit. Bukan membuat dia kelaparan. Tapi supaya dia mencari Tuhan. Ditahan itu urapan. Tidak ada penyertaan. Ayat 8 sudah kita baca, sekarang ayat 9. Dan sekarang kata Tuhan, aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Ini yang saya sebut malunya dosa, malunya ketahuan. Udah balik ke Tuhan juga bukan berarti sebuah jaminan bahwa Tuhan, udah gitu aja forget it atau lupakan. No. Masih akan ada satu episode, bereskan hati di hadapan Tuhan Yesus. Aku akan menyingkapkan kemaluannya itu bukan Tuhan mempermalukan dia, tapi perbuatannya sendiri mempermalukan dia. Ini yang saya sebut malunya dosa. Malunya ketahuan. Kayak maling yang tertangkap basah. Atau si pezina. Malu loh ya. Ujung dari jalan tidak setia dan kompromi dosa. Tidak ada lain kecuali
remorse atau perasaan malu. Ayat 10, aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semua pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Itu dia. Diambil semua privilege, rasa malu. Ayat 12. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal. Berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya. Dan mengikuti para kekasihnya. Dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu bukan pendendam. Yang itu sudah pasti. Tuhan tidak akan membalaskan atas kita setimpal dengan dosa kita. Kalau gitu tidak ada satupun di antara kita beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi hati ini licik sekali. Karena itu Tuhan tahu bagaimana mendetoksnya secara ilahi. Saya kasih contoh ya. Kalau kita punya pikiran begini. Kan kerajaan Allah itu kasih karunia. Yesus mati bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Tapi karena curahan darahnya. Kenapa enggak sih? Gini aja. Kita seumur hidup enggak setia. Lakukan semua dosa yang kita senang. Nanti aja last minute, menit terakhir gitu, kita bertobat serukan nama Yesus seperti penyamun yang disalibkan di samping Tuhan. Banyak orang yang pakai kiasan ini untuk membenarkan dosa-dosanya sendiri. Jangan lupa ya, by the way, penyamun itu enggak berencana begitu. Hari itu dia dapat hoki istilahnya. Dia dapat rezeki yang luar biasa, seumur hidupnya enggak bisa bayar itu. Dia ketemu Yesus. Nah, penyamun ini mendapatkan sebuah keberuntungan dan berkat yang luar biasa dahsyat. Dia diselamatkan tepat di saat-saat terakhir hidupnya sebelum dia menghembuskan nafasnya. Jangan jadikan ini sebagai pembenaran bahwa kita bisa hidup gak setia lalu nanti terakhirnya pokoknya kita diselamatkan last minute-an. Ini penyamun gak punya perencanaan. Jangan lupa lagi yang kedua, penyamun ini berdarah-darah, disalib tuh sakit sekali loh. Jadi orang ini sudah mendapatkan detoks ilahi atas semua barang curian. Dia pernah bunuh orang, mungkin dia pernah gebukin musuhnya dulu atau lawan saingannya, sesama gangster, dihajar. Dia rasakan puasnya lihat orang berdarah. Itu semua sirna ketika dia sendiri berdarah di kayu salib berjam-jam di situ. Dia ngerti rasa sakitnya orang yang dia pukuli sampai mati itu. Jikalau memang kasusnya begitu. Jadi dia mengalami, dia masuk ke sorga bukan karena detoks ilahi, bukan karena dia berdarah-darah di kayu salib. Dia gak bisa mati untuk dirinya sendiri. Dia selamat juga karena kematian Yesus yang ada di sampingnya itu. Curahan darah Tuhan, bukan curahan darahnya sendiri. Tetapi hatinya dibuat benar di menit-menit terakhirnya. Waktu dia lihat darah dari tubuhnya sendiri, dia hancur lebur. Dia tahu Tuhan, ampuni aku dulu suka pernah menghajar orang. Sedemikian parahnya hingga dia berdarah. Hari ini aku tidak menikmati satupun semua dosa yang dulu kuanggap kenikmatan bisa lampiaskan. Ampuni aku, ingatlah aku di Firdaus. Ada detoks ilahinya. Dia masuk surga karena darah Yesus. Tapi dia berdarah membuat dia tahu bahwa semua dosanya dulu itu tidak nikmat sama sekali. Jangan berkata aku mau dosa seks semau diriku. Apakah perlu Tuhan memberimu sebuah kanker di area tubuh yang membuatmu jatuh dalam dosa dengan sengaja. Baru setelah itu Anda tahu semua perbuatanku yang sundal dulu itu. Tak ada satupun nikmatnya ketika Anda berseru kesakitan dan berkata, Tuhan, have mercy on me, ampuni aku. Nanti kalau orang itu mati tidak sembuh, dia masuk ke surga itu karena darah Yesus. Tapi insiden suatu kejadian itu dalam hidupnya mengajarkan dia bahwa dia tidak bisa berkata, aku mau berzina seumur hidupku, lalu terakhir tinggal ketip, mengedipkan mata dan berkata, selamatkan saya, Yesus juru selamatku, langsung masuk surga. Sehingga orang itu masuk ke dalam alam baka dengan hati yang salah. Aku luput, aku lolos, aku bisa nikmati dosa seumur hidup, lalu tiba-tiba gitu aja, hidup berfoya-foya, hidup berdosa dan berzina, mati masuk surga. Our God is not only
righteous, He is just. Allah kita itu tahu gimana membenarkan hati kita. Itu bukan sebagai hukuman. Tapi sebagai detox ilahi untuk memastikan Anda masuk ke rumah Bapa di sorga. Dalam kondisi hati yang setobat-tobatnya, hati yang murni. Tidak memanipulasi tanpa pertukaran bayangan di dalamnya. So, don't play with sin. Because your heart cannot take it. Tuhan bisa ampuni semua dosa, iya. Hatimu gak bisa tulus soalnya. Hati kita. Jadi jangan main-main. Sebab Tuhan tahu gimana tekuk hati itu sampai murni kembali. Seperti emas murni. Dan detox itu bagi Gomer adalah aku akan menghukum dia untuk semua hari-hari dia bakar korban sama Baal. Dia tidur sama laki-laki itu. Aku akan pastikan semua itu dia ingat dalam trauma ilahi. Waktu dia kembali ke Hosea. Seperti bangsa Israel kembali kepada Allahnya. Dia berkata, kapok Tuhan, aku jerah. Ampuni aku salah. Mungkin dia sembuh, mungkin dia mati. Tapi pasti Tuhan akan membuat hati orang berdosa itu ketemu saingannya yang pasti. Allah adalah saingan hati orang berdosa yang tidak bisa dikalahkan. Keadilannya akan ditegakkan. Tuhan tahu bagaimana membuat hati orang berdosa itu didetox dan jerah. Dan itu semua harus terjadi. Bukan sebagai penebusan dosa atau api penyucian. Bukan loh ya. Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai itu berarti cukup. Cukuplah kasih karuniaku. Tapi sebelum kita semua mati, hati kita harus murni. Jadi gak boleh ada manipulasi. Nah kalau ada sisa-sisa perencanaan gua mau dosa seumur hidup, mati masuk surga. Be careful friends. He knows how to deal with that, with such a heart. Dia tahu bagaimana mengurusi hati yang begitu. Aku akan menghukum dia untuk semua hari-hari dia bakar korban untuk para Baal. Berhias dengan anting dan kalungnya. Aku akan ingat semua perhiasan dekorasinya. Satu persatu akan ingat. Aku akan buat suatu rancangan untuk mendetoks dia sebelum dia kembali selama-lamanya pada aku. Itulah sebabnya seorang istri yang suaminya selingkuh ketika dilayani dan istrinya mau menerima kembali. Seharusnya seorang wanita tidak mudah menerima yang begituan. Sekalipun dia bisa ampuni di hadapan Tuhan, I forgive you. Mungkin sang suami harus tidur di sofa 2 tahun kemudian. Itu bukan sebagai syarat penerimaan. Tetapi sang istri harus mengembalikan kepercayaan. Karena dia tahu sang suami itu bukan bertobat, tapi tertangkap basah. Karena dia ketahuan. Jadi sang istri tidak bisa respect lagi. Sang istri perlu mengembalikan rasa percayanya. Belum lagi rasa kekagumannya. Hormatnya. Itulah sebabnya dia berkata, aku masih jijik lihat kamu. Aku sudah menerima kamu, mengasihi kamu. Kamu adalah papanya anak-anak. Kamu adalah suamiku. Aku di hadapan Tuhan harus mengampunimu. Aku cinta padamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi aku masih jijik sama kamu. 2 tahun, 3 tahun berikutnya sang suami mungkin tidur di sofa. Minimal 2-3 bulan. Itu udah super cepat. Si suami harus setia diterima namun dianggap sepi. Harus setia setiap hari sampai pada satu titik. Sang istri mungkin menangis dan berkata, I miss you. Mungkin 3 tahun kemudian. Untuk setiap hari kamu selingkuh. I will remember that. Ini bukan soal forgiveness. Ini soal restoring trust. Bukan soal pengampunan. Ini soal mengembalikan rasa percaya. Ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Aduh ini kasih. Ini yang berkata, seperti tadi yang saya kasih ilustrasi, istrinya berkata, honey, I miss you. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dari padang gurun. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana. Seperti pada masa mudanya, ini semua terjadi setelah detoks ilahi. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. 13-14, ayat ini setelah ayat 12. Aku akan menghukum dia, indisiplin dari Tuhan Yesus. Ayat 13, barulah aku akan bawa dia ke padang gurun. Dan mulai berbicara menenangkan hatinya. Dari situ ku berikan kebun anggur. Dan aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan buat dia. Lalu dia akan merelakan dirinya lagi seperti masa mudanya. Seperti waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Setelah disiplin,
ada kasih. Setelah badai, ada langit yang cerah. Tapi entah berapa lama, masa padang gurun itu ada, Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya di masa padang gurun itu Tuhan memulihkan kepercayaan itu selalu dari inisiatif Tuhan, bukan dari kita. Tuhan yang memulihkan. Tapi pada saat hati kita sudah di detox, hati kita jadi murni, jadi gampang menangis, gampang terharu, gampang tersentuh. Sehingga dia bisa merelakan dirinya lagi seperti masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Dan di situ Tuhan akan bicara untuk menenangkan hatinya. Akan keluar firman, akan keluar pengharapan yang diperbaharui. Bulu patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dari padang gurun itu, dalam jiwa akan keluar pemulihan sesungguhnya dan muncul pengharapan untuk masa depan. Memang sih ini tetap berakhir happy ending, tetapi jalannya ampun sakitnya. Tidak setia akan ditelan oleh kesetiaan. Karena Allah kita setia, bahkan ketika kita tidak setia atau kurang setia. Tapi alangkah berbahagianya orang yang setia pada Tuhan. Karena dia tidak harus melalui jalannya Gomer ini. Puter-puter akhirnya ke padang gurun, kembali ke break even atau kembali ke titik nol semula. Kenapa gak setia aja dari nol yang lalu? Saya kasih 3 saran saya supaya gak sia-sia dalam ketidaksetiaan. 1, tulis ini, jangan jatuh supaya jangan buang waktu. Catat itu. Di akhir pesan saya ada 3 poin sederhana. Yang nomor 1, jangan jatuh supaya jangan buang waktu. Beritahu pada diri sendiri, aku gak mau jatuh bukan karena jangan atau tidak boleh. Nanti tambah dijangani, tambah dilarang, tambah kepingin. Daging ini kan aneh. Coba bilang sama anak kecil, no, dia tambah coba. Beritahu alasannya, jangan jatuh, karena aku gak mau buang waktu. Ujungnya toh harus kembali. Ngapain pergi? 2, jika jatuh, cepat bangkit kembali. Jangan buang-buang waktu. Masih di jalur kesetiaan, jatuh sebentar, langsung berdiri. Sedalam apapun jatuhnya, apapun konsekuensinya, bangkit kembali, lakukan yang benar lagi. Sekalipun tetap ada konsekuensi mengikuti. Tergantung jatuhnya apa, tergantung salahnya apa. Kalau kita harus membayar harga setelah itu gak apa-apa. Tapi tetap harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan lagi. Jika jatuh, cepat bangkit kembali. 3, tetap setia. Tetap setia. Karena besar upahnya nanti. Ini yang indah, nomor 3. Tetaplah setia. Karena upah yang besar menanti Anda. Amin. Saya harap Anda belajar sesuatu, saya tidak habiskan seluruh ayatnya. Tapi ini cukup untuk membuat kita merenungkan kembali. Bahwa setia pada Tuhan itu adalah keputusan yang smart. Setia kepada Allah adalah jalur yang indah. Tetaplah setia, besarlah upahmu di sorga. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
kepadamu. Tuhan Uramaya Sanaramaya Sanaramu. Mari kita angkat tangan kita, minta agar buah roh ini kesetiaan diperkaya di hidup kita dan diurapi. Oramaramagaya Sanararamaya Se Iaramaya Sanararamaya So Iaramaya Sanararamaya Sanararamaya Sanaramu Iaramaya Sanararamaya Se Naramu Ramararamaya Sane Iaramaya Sanararamaya Ralamu Naramaya So Iaramaya So Ramaya Se Nararamaya So Iaramaya So Iaramaya So. Haleluya. Oh haleluya. Mari Tuhan tumbuhkan buah roh ini, kesetiaan dalam hidup jemaat-Mu. Haleluya. Jadikan aku indahkan yang kepadamu. Lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu buah roh ini akan bertumbuh karena firman yang ditanamkan, Roh Kudus yang menyirami. Terima kasih berkat-Mu atas setiap jemaat yang terkasih. Mari di ujung ibadah kita hari ini, kita mengangkat tangan untuk menerima doa berkat pengembalaan. Haleluya. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat kesetiaan dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Menyertai hidupmu, anak cucu, keturunan, pelayanan, dan pekerjaanmu. Diberkati keluar masukmu. Bahkan ketika engkau dan aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Mengajari kita dan menuntun kita ke dalam jalan-jalannya yang benar. Pergilah atau pulanglah membawa damai sejahtera dari Allah di dalam nama Yesus. Amin. Jesus loves you.